Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pitaloka Anjani, mahasiswa D3 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Pola Napas pada Bayi Nyonya X dengan BBLR di ruang X RSUD X. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Menurut data WHO, setiap tahunnya angka kejadian berat badan lahir rendah atau BBLR yaitu 20 juta atau 15,5%, dan paling banyak terjadi di negara berkembang sebanyak 96,5%. Di Indonesia, angka kejadian BBLR pada tahun 2019 terdapat 7.150 kasus kematian neonatal akibat BBLR. Provinsi terbanyak yang mengalami kematian bayi akibat BBLR yaitu di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.239 kasus, diikuti Jawa Tengah sebanyak 1.097 kasus, dan Jawa Barat 948 kasus kematian akibat BBLR. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 presentasi BBLR di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 3,9%, pada tahun 2017 menjadi 5,1%. Rumusan masalah. Menurut data global yang telah disampaikan di atas, angka kejadian BBLR sudah menurun tetapi masih tinggi. Di Indonesia, angka kejadian bayi dengan BBLR masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut penelitian Kurniasari pada tahun 2015, tindakan yang dilakukan pada bayi BBLR dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pola napas masih kurang efektif. Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di ruang X RSUD X. Manfaat dan tujuan penelitian. Manfaatnya bagi penulis yaitu hasil studi kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memiliki pengalaman penelitian tentang studi kasus pada bayi dengan BBLR yang mengalami ketidakefektifan pola napas. Bagi masyarakat memperoleh pengetahuan dalam merawat pasien BBLR dalam pemenuhan kebutuhan ketidakefektifan pola napas. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi, institusi kesehatan dapat menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan khususnya dalam keperawatan anak tentang ketidakefektifan pola napas pada BBLR. Tujuan penelitiannya, tujuan umumnya yaitu mampu menggambarkan asuhan keperawatan secara komprehensif pada ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di ruang X RSUD X. Tujuan khususnya, secara khusus, peneliti bertujuan agar penulis mampu menggambarkan pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, rencana tindakan keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, dokumentasi asuhan keperawatan, dan menganalisis teori yang dikemukakan dengan mengaplikasikan pemberian tindakan asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di ruang X RSUD X. Bab 2. Kajian pustaka. Konsep medis berat badan lahir rendah. Definisi. Berat badan lahir rendah merupakan keadaan di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang masa gestasi. Untuk mengetahui berat lahir yaitu bayi ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir, menurut Noval tahun 2015. Menurut Mendre dan Prayogi tahun 2017, berat badan bayi lahir merupakan berat badan bayi dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Sedangkan dikatakan berat bayi lahir rendah merupakan bayi baru lahir yang memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram. Penyebab BBLR yaitu penyebab utamanya disebabkan karena kelahiran prematur atau lahir sebelum 37 minggu kehamilan. Karena bayi yang lahir prematur tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan menambah berat badan di rahim ibu. Selain itu, pembatasan pertumbuhan intraurin atau EUGR juga menjadi penyebab BBLR. Hal ini terjadi karena bayi tidak tumbuh dengan baik saat di rahim ibu karena terdapat masalah pada plasenta dan kesehatan ibu.
Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya BBLR yaitu yang pertama, ras. Bayi yang lahir di negara Afrika lebih mungkin mengalami berat badan lahir rendah karena suhu cuaca yang tinggi. Yang kedua, usia. Ibu hamil dengan usia kurang dari 15 tahun berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan BBLR. Yang ketiga, kembar. Bayi kembar memiliki risiko BBLR karena berbagi plasenta saat di rahim ibu. Yang keempat, kesehatan ibu. Ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol, status ekonomi rendah, juga berisiko melahirkan bayi dengan BBLR. Tanda dan gejala yang muncul pada bayi dengan BBLR yaitu yang pertama, berat badan kurang dari 2.500 gram, tinggi badan kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, dan lingkar kepala kurang dari 33 cm. Tanda-tanda neonatus. Yang pertama, kulit keriput tipis, kemerahan, penuh bulu-bulu halus pada dahi, pelipis, telinga, dan lengan. Lemak alam jaringan subkutannya sedikit. Kedua, kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari. Dan bayi prematur laki-laki, testis belum menurun, dan pada bayi perempuan, labia minora lebih menonjol. Tanda-tanda fisiologisnya, gerak pasif dan tangis hanya merintih walaupun lapar, lebih banyak tidur dan malas. Suhu tubuh mudah berubah menjadi hipotermis. Pathway BBLR. Faktor janin, AUGR, kelainan kromosom. Faktor ibu, penyakit, usia ibu, keadaan gizi ibu saat hamil, status ekonomi. Faktor kehamilan, kehamilan ganda, komplikasi kehamilan, dan hidramnion. Itu bisa menyebabkan dinding otot rahim bagian bawah lemah. Kemudian bisa menyebabkan bayi lahir prematur dengan BBLR atau BBLSR. Bayi lahir prematur dengan BBLR atau BBLSR bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan mengalami risiko infeksi. Setelah bayi lahir dengan BBLR, itu akan menyebabkan fungsi organ belum sempurna. Fungsi organ belum sempurna termasuk hati, kulit, lambung, paru, dan otak. Pada hati, terjadi kegagalan memproses sel darah merah saat dipecah, dan sehingga terjadi penumpukan bilirubin dalam darah dan akan menyebabkan risiko ikterus neonatus. Pada kulit, akan sedikit lemak di bawah jaringan kulit, sehingga kulit kehilangan panas, serta peningkatan kebutuhan kalori yang menyebabkan sistem termogulasi yang imatur, sehingga menyebabkan ketidakefektifan termoregulasi. Dari lambung, ususnya peristaltik belum sempurna dan menyebabkan disfungsi motilitas gastrointestinal, sehingga menyebabkan ketidakmampuan mencerna makanan dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pada paru, terjadi imaturitas paru dan otot pernapasan lemah. Pada paru akan terjadi imaturitas organ paru dan otot pernapasan lemah, serta membran surfaktan belum sempurna, dan terjadi penyakit membran hialin sehingga alveoli kolaps dan menimbulkan tidak efektifnya pola napas. Pada otak, terjadi imaturitas sentrum-sentrum vital dan regulasi pernapasan sehingga terjadi pernapasan periodik dan pernapasan biot sehingga timbulnya tidak efektifnya pola napas. Pemeriksaan penunjang. 1. Radiologi, fototoraks, USG kepala. 2. Laboratorium, darah rutin, bilirubin, dan analisa gas darah. Penata laksanaannya, pertama pengaturan suhu, pengaturan makanan atau nutrisi, mencegah infeksi, penimbangan berat badan, pengawasan jalan napas, dan pemberian oksigen. Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan BBLR yaitu 1. Bayi memiliki kadar oksigen yang rendah saat lahir. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, mengalami kesulitan makan dan memiliki masalah berat badan. Yang keempat, lebih mudah terkena infeksi. Yang kelima, mengalami masalah pernapasan. Yang keenam, masalah neurologis atau seperti perdarahan
dalam otak. Yang ketujuh, masalah pencernaan seperti penyakit serius pada usus bayi prematur. Yang terakhir, sudden infant death syndrome atau sindrom kematian bayi mendadak. Konsep asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas. Pengkajiannya meliputi identitas pasien, identitas penanggung jawab, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, dan pemeriksaan head to toe. Diagnosa keperawatannya ketidakefektifan pola napas. Intervensinya manajemen jalan napas, yaitu buka jalan napas dengan teknik chain lift atau jaw thrust jika diperlukan. Posisikan pasien untuk memastikan ventilasi. Identifikasi kebutuhan aktual atau potensial pasien untuk memasukkan alat membuka jalan napas. Auskultasi suara napas, catat area yang ventilasinya menurun atau tidak ada dan adanya suara napas tambahan. Posisikan untuk meringankan sesak napas, monitor status pernapasan dan oksigenasi, lakukan penyedotan melalui endotrakea atau nasotrakea sebagaimana mestinya. Yang kedua, monitor pernapasan. Monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernapas. Selanjutnya, catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan, penggunaan otot-otot bantu napas, dan retraksikan pada otot supraklavikulas dan entrokosta. Selanjutnya, monitor suara napas tambahan seperti ngorok atau mengi. Terus, monitor saturasi oksigen pada pasien tersedasi. Yang terakhir, kaji perlunya penyedotan pada jalan napas dengan auskultasi suara napas ronhi di paru. Dan indikator yang harus dievaluasi pada bayi BBLR dengan ketidakefektifan pola napas antara lain frekuensi pernapasan, irama pernapasan, kedalaman inspirasi, saturasi oksigen, dan kepatenan jalan napas. Kebutuhan oksigenasi. Pengertian oksigenasi yaitu oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ dan sel tubuh. Gangguan oksigenasi pada BBLR yaitu hipoksemia, hipoksia, gagal napas, dan perubahan pola napas. Pengaturan oksigenasi pada BBLR. Menurut Andarmoyo tahun 2012, struktur sistem pernapasan tersusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengambilan oksigen melalui proses inspirasi dan pengeluaran karbon dioksida melalui proses ekspirasi. Struktur sistem pernapasan dimulai dari hidung dan berakhir pada alveolus. Bab 3 metode studi kasus. Rencana studi kasus. Karya tulis ilmiah ini akan menggunakan rencangan studi kasus deskriptif yang menggambarkan asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada BBLR di ruang X RSUD X. Subjek studi kasus. Subjek studi kasus ini akan dilaksanakan pada pasien yang mengalami ketidakefektifan pola napas pada BBLR. Fokus tadi dalam kasus ini akan fokus pada asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada BBLR. Definisi operasional dalam studi kasus ini yaitu ketidakefektifan pola napas adalah suatu keadaan di mana inspirasi dan ekspirasi tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Pasien BBLR adalah bayi yang lahir dengan kondisi berat badan kurang dari 2.500 gram. Penyebab utamanya yaitu kelahiran prematur, karena bayi yang lahir prematur tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan menambah berat badan di rahim ibu. Tempat dan waktu lokasi studi kasus ini akan dilakukan di ruang X RSUD X. Waktu penelitian merupakan penjelasan kapan penelitian akan dilakukan. Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu PKK 3 yaitu pada bulan Desember 2021. Metode pengumpulan data, observasi dan pemeriksaan fisik, wawancara dan studi dokumentasi. Etika studi kasus yaitu informed consent atau persetujuan, anonymity tanpa nama, confidentiality kerahasiaan, dan justice keadilan. Sekian presentasi proposal KTI saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.